Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Bupati Wali Kota Wakil Bupati se-Kalimantan Barat, yang kami hormati Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan kasih-Nya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir di ruangan ini pada acara penganugerahan keterbukaan informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat tahun 2020. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara kita awali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mensyukuri pertemuan pada hari ini, marilah bersama kita sejenak menundukkan kepala seraya menadahkan tangan untuk memanjatkan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Ustadz Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing, dan izinkanlah saya akan memandunya secara Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang patut kami ucapkan kepadamu ya Rabb di pagi hari yang sangat cerah ini, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir dalam kegiatan penganugerahan keterbukaan informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat dan hidayah buat kami semua.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Penolong, maka tolonglah kami dalam segala urusan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pemberi rizki, maka berilah kami rizki yang halalan thayyibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pemberi sehat kepada kami, maka sehatkanlah jasmani dan rohani kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama laporan sekaligus sambutan Ketua Komisi Informasi Kalimantan Barat. Dengan hormat kepada Bapak Insinyur Syarif Muhammad Heri MH, disilakan. Yang terhormat Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang terhormat pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Bapak Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak atau yang mewakili, yang terhormat Rektor Universitas Pancabakti Pontianak atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan PPID utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan OPD Kabupaten se-Kalimantan Barat, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan BUMD se-Kalimantan Barat, yang terhormat Komisioner Komisi Informasi Nusa Tenggara Timur yang hadir pada acara kita pada hari ini dan menjadi tamu kita. Selamat datang di Pontianak. Yang terhormat dan saya banggakan Ibu Bapak, rekan-rekan komisioner Komisi Informasi Kalimantan Barat, izin menyapa ada Pak Wakil Ketua Darussalam, ada Ibu Rospita Pici Paulin, ada Ibu Katarina Pancer Istiani, dan Bapak Lutfi Parunsal Hasan yang menjadi koordinator pada acara kita pada hari ini. Serta yang terhormat rekan-rekan pers, hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat hadir dalam acara kita pada hari ini meskipun dalam kondisi COVID-19. Salawat dan salam senantiasa selalu disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Wakil Gubernur dan para undangan yang kami hormati, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat telah selesai melaksanakan program monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi kepada badan publik se-Kalimantan Barat tahun 2020. Kami memulai rangkaian kegiatan ini pada Juni 2020 lalu. Sebagaimana termaktub dalam Pedoman Umum Monet Keterbukaan Informasi yang telah tersusun,
izinkan kami secara singkat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2020 sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Program monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik dilaksanakan sebagai wujud implementasi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Maksud dan tujuan dilaksanakannya Monep keterbukaan informasi publik ini untuk mengetahui dan mengukur tingkat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik, sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. 3. Peserta. Pada Monep keterbukaan informasi badan publik tahun 2020 ini kami melakukan Monep pada 4 kategori, yaitu kategori pemerintahan kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat, kategori organisasi pemerintah daerah Pemprov Kalimantan Barat, kategori badan usaha milik daerah se-Kalimantan Barat, dan yang terakhir kategori lembaga legislatif se-Kalimantan Barat. Dari jumlah kuesioner yang kami sampaikan kepada 4 kategori lembaga itu, sebanyak 89% badan publik yang mengembalikan kuesioner penilaian keterbukaan informasi publik itu kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Presentasi ini menunjukkan tingkat partisipatif badan publik yang terus meningkat dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini. 4. Metodologi penilaian. Berdasarkan kuesioner yang diisi dan dikembalikan badan publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya kami melakukan penilaian dengan indikator antara lain: 1. Pengembangan website yang dilaksanakan dengan bobot 30%, dan 2. Kualitas isi informasi publik yang diumumkan dan terupload di website badan publik atau website PPID, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah, cepat oleh masyarakat dengan bobot 40%. Berikutnya, kami menambahkan penilaian terhadap indikator pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik dengan melakukan tahapan visitasi atau kunjungan langsung kepada badan publik yang tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah, Pak Wakil Gubernur dan para undangan yang kami hormati, untuk mendapatkan nilai yang utuh dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya, selain sejumlah 65% badan publik yang berada di Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, sejumlah 35% badan publik peserta yang keberadaannya tersebar di 14 kabupaten kota, kami upayakan dapat dilakukan visitasi penilaian di tempat ke seluruh 14 kabupaten kota itu. Tujuan visitasi itu untuk menilai komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut dengan bobot 30%. 5. Hasil Monep KIP Badan Publik tahun 2020. Bapak Wakil Gubernur dan para undangan yang terhormat, Komisi Informasi secara nasional memberlakukan penilaian akhir dengan kualifikasi badan publik dengan 1. Informatif sebagai kualifikasi tertinggi dan diikuti dengan kualifikasi di bawahnya. Untuk informatif ini dilabel dengan zona hijau. Kemudian label berikutnya menuju informatif dilabel warna biru. Kemudian kualifikasi cukup informatif dilabel dengan warna kuning, kualifikasi kurang informatif dilabel dengan warna merah, dan tidak informatif dilabel dengan warna hitam. Hasil Monep Keterbukaan Informasi Badan Publik Kalimantan Barat tahun 2020
yang kami tetapkan setelah rapat pleno tim penilai dalam keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dengan satu keputusan tentang penetapan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Adapun gambaran singkat hasil itu dapat disampaikan sebagai berikut. Kategori BUMD se-Kalimantan Barat, hasil yang berada di zona hitam atau tidak informatif masih ada 5 badan publik. Sedangkan yang berada di zona merah atau kurang informatif masih ada 7 badan publik. Sedangkan yang berada di zona kuning atau cukup informatif tidak ada, dan yang berada di zona biru menuju informatif ada 3, dan 1 berada di zona hijau atau informatif. Kemudian kategori kedua, lembaga legislatif di Kalimantan Barat, dapat disampaikan bahwa penilaian yang berada di zona hitam atau tidak informatif masih ada 5 badan publik, berada di zona merah atau kurang informatif masih ada 4 badan publik, berada di zona kuning atau cukup informatif masih ada 5 badan publik, dan yang berada di zona biru atau menuju informatif ada 1. Kategori ketiga, organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah tidak ada satupun OPD yang berada di zona hitam atau tidak informatif. Namun di zona merah masih ada 1 OPD. Kemudian yang berada di zona kuning atau cukup informatif ada 5. Yang berada di zona biru menuju informatif ada 13, dan yang berada di zona hijau atau informatif sudah mencapai 26 OPD. Kategori terakhir yaitu pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Yang berada di zona hitam dan zona merah sudah tidak ada lagi, dan yang masih berada di kuning ada 3, yang berada di zona biru menuju informatif ada 4, dan yang sudah berada di zona hijau 7 kabupaten kota. Dari hasil itu dapat dimaknai bahwa pada 2020 tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara signifikan dapat disampaikan meningkat dari 2 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2019 dan 2018. Hal ini dapat dilihat dari jika pada tahun 2018 kualifikasi badan publik yang berada di zona hitam atau tidak informatif sebanyak 54,10%, dan pada tahun 2019 masih 20,91%, maka pada tahun ini hanya tinggal 10,99%. Sebaliknya, badan publik yang meraih kualifikasi informatif atau zona hijau pada tahun 2018 hanya sebesar 20,14%, naik menjadi 31,37% pada tahun 2019, dan naik lagi menjadi 37,36% pada tahun 2020 ini. Begitu juga kualifikasi menuju informatif atau zona biru pada tahun 2018 hanya sebesar 17,16%, naik pada tahun 2019 sebesar 21,56%, dan menunjukkan tren positif menjadi 24,17% pada tahun ini. Jika digabungkan badan publik kualifikasi informatif dan menuju informatif sudah mencapai 61,53%. Secara khusus dapat disampaikan kenaikan tingkat kepatuhan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dialami oleh badan publik organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
selain tidak ada satupun yang berada pada zona hitam atau tidak informatif, namun penilaian Badan Publik OPD yang berada di zona hijau dan zona biru pada tahun 2020 ini berjumlah 86,67%, naik dari tahun 2019 sebesar 70%. Namun juga perlu digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat kembali disampaikan masih perlu ditingkatkan karena masih ada badan publik yang belum melaksanakan dengan komitmen yang tinggi terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menjadi pekerjaan bersama dengan menekankan pada masih diperlukannya dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan bagian dari reformasi birokrasi. Tentu kami mengharapkan pimpinan badan publik mendorong PPID sebagai garda terdepan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, tidak hanya memenuhi standar layanan informasi publik, namun dapat menjadikan dan membuat inovasi-inovasi dalam pelayanan informasi tersebut. Lebih dari itu, hal ini juga kami sadari bahwa Komisi Informasi Kalimantan Barat harus lebih menggelorakan kembali budaya keterbukaan informasi publik yang harus didukung oleh komitmen pemerintah. Hal ini sangat kami perlukan karena insya Allah pada tahun 2021 nanti mendatang kami juga akan melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pemerintahan desa yang juga selaras dengan program pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan desa mandiri. Juga kami mulai memasuki monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sektor pendidikan di sekolah yang sebagai langkah awal telah dimulai dari sekolah menengah atas sederajat yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Tentu hal ini sangat kami apresiasi. Mengimplementasikan hal-hal di atas bukan tanpa tantangan, termasuk tantangan bagaimana adanya keterbukaan informasi publik di sektor sumber daya alam, seperti hak guna usaha yang diberikan kepada berbagai pihak dengan jangka waktu tertentu dan yang sudah diserahkan kembali dalam penguasaan negara sehingga dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini tentu memerlukan keterbukaan informasi publik. Juga tentang keterbukaan distribusi CSR, dana sosial dari dunia usaha. Dengan keterbukaan informasi di sektor ini dimungkinkan adanya sinergi penggunaan dana pembangunan di sektor sosial yang dalam beberapa bantuan sosial yang bersumber dari APBD tidak sedikit berujung pada persoalan hukum. Berkontribusi dalam hal-hal seperti di atas memerlukan dukungan pemerintah dan sinergi berbagai pihak. Di sisi lain yang juga dapat dilihat dengan jelas pada tahun ini upaya badan publik untuk berbenah diri dan meningkatkan kembali secara konkret prinsip penting keterbukaan informasi publik seperti komitmen, koordinasi dan inovasi patut mendapatkan apresiasi yang tinggi. Tentu hal ini berkorelasi terhadap tren positif keterbukaan informasi publik di Kalbar yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa hasil penganugerahan ini bukanlah suatu ajang yang bisa dimaknai sebatas kontestasi antar badan publik, tetapi harus kita maknai sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan informasi publik yang terus meningkat dan meluas pada tahun-tahun berikutnya di Kalimantan Barat. Sebagai penutup, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menghaturkan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Haji Sutarmiji SHM bersama Dr. Handes Haji Ria Morsan MMMH yang terus berkomitmen dan mendukung keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat ini. Kami juga mengapresiasi langkah-langkah yang dibuat oleh pimpinan Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam penyajian dalam penilaian keterbukaan informasi publik secara nasional yang Bapak Haji Sutarmiji langsung
mempresentasikan tentang keterbukaan informasi publik yang pada hari ini pengumumannya akan dilaksanakan secara virtual dari Jakarta bersama Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan akan dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Juga saya mengucapkan terima kasih yang tulus atas dedikasi dan komitmen rekan-rekan komisioner Komisi Informasi Kalimantan Barat beserta seluruh staf yang telah bekerja bersama-sama dengan kesungguhan sehingga seluruh tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2020 ini dapat berjalan lancar dan selesai. Tanpa kebersamaan sangat sulit hal ini diwujudkan. Semoga kedepannya pelaksanaan monitoring dan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat menjadi lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi bangsa, negara, daerah, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya izin menyampaikan dua pantun. Berdiri megah gereja dan masjid, pertanda toleransi menjadi basis. Walaupun sedang pandemi Covid, keterbukaan informasi tetaplah eksis. Songket kain berbagai motif, keris pusaka gagah terselip, benahi badan publik tuk ilmu informatif, bukti transparansi menjadi wajib. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama penganugerahan keterbukaan informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat tahun 2020 kepada yang nama-namanya akan kami sebutkan nanti. Kami silakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat nomor 05-KI-Kalbar/SK/11/2020 tentang penetapan kualifikasi pemeringkatan dan pemberian penghargaan kepada badan publik dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan berita acara rapat pleno tim penilai, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 tanggal 5 November 2020 memutuskan menetapkan keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tentang penetapan kualifikasi pemeringkatan dan pemberian penghargaan kepada Badan Publik dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020. Kesatu, penetapan kualifikasi pemeringkatan Badan Publik, monitoring evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 sebagaimana kualifikasi informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif pada lampiran 1 surat keputusan ini. Kedua, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat setelah melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 memberikan kualifikasi dan peringkatan Badan Publik sebagai berikut. 1. Informatif, nilai 85 hingga 100 sebagai zona hijau. 2. Menuju informatif, nilai 70 hingga 84,9 sebagai zona biru. 3. Cukup informatif, nilai 55 hingga 69,9 sebagai zona kuning. 4. Kurang informatif, nilai 30 hingga 54,9 sebagai zona merah. 5. Tidak informatif, nilai kurang dari 29,9 sebagai zona hitam. Ketiga,
badan publik tidak informatif dengan zona hitam sebagaimana diktum kedua yang terdapat pada lampiran 1 tidak mendapatkan nilai dikarenakan tidak mengembalikan self assessment kuesioner atau penilaian mandiri. Keempat, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat memberikan penghargaan apresiasi khusus kepada badan publik yang dinilai memberikan kontribusi positif dan berkomitmen tinggi untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana lampiran 2 surat keputusan ini. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 17 November 2020, Komisi Informasi Kalimantan Barat Ketua Syarif Muhammad Heri. Lampiran 1, keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat nomor 05/KI.KAL/SK/11/11/2020 tertanggal 17 November 2020. A. Kategori organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. Nomor urut 10, Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Barat, nilai 94,24, kualifikasi informatif zona hijau. Silakan maju Pak, Polisi Pamung Praja. Urut 9, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, nilai 94,78, kualifikasi informatif zonasi hijau. 8, urut 8, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, nilai 96,42, kualifikasi informatif zonasi hijau. Urut 7, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, nilai 97,10, kualifikasi informatif zonasi hijau. Urut 6, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, nilai 97,11, kualifikasi informatif zonasi hijau. Kategori pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, nomor urut peringkat 7, pemerintah kota Singkawang, nilai 85,19, kualifikasi informatif zonasi hijau. Peringkat 6, pemerintah Kabupaten Sintang, nilai 86,32, kualifikasi informatif zonasi hijau. Untuk penganugerahan ini dimohon berkenan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyerahkan.
Terima kasih, penerima kami silakan kembali ke tempat. Kategori organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Peringkat 5, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong. Dengan nilai 97,36 kualifikasi informatif zonasi hijau. Peringkat 4, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 97,42 kualifikasi informatif zonasi hijau. Kategori pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Peringkat 5, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai 88,08 kualifikasi informatif zonasi hijau. Peringkat 4, pemerintah Kabupaten Sambas dengan nilai 88,50 kualifikasi informatif zonasi hijau. Penganugerahan ini akan diserahkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sorik Amin Muhammad AMD. Kami silakan. Foto bersama dulu, Bapak. Terima kasih, penerima kami silakan kembali ke tempat. Kami lanjutkan. Terima kasih. Kategori organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. Urut peringkat 3, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 97,57 kualifikasi informatif zonasi hijau. Peringkat kedua, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 97,92 kualifikasi informatif zonasi hijau. Kategori pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Nomor urut 3, pemerintah kota Pontianak dengan nilai 90,38 kualifikasi informatif zonasi hijau. Urut peringkat 2, pemerintah Kabupaten Sanggau dengan nilai 91,00 kualifikasi informatif zonasi hijau. Penganugerahan ini akan diserahkan oleh
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Insinyur Syarif Muhammad Heri, MH. Terima kasih. Penerima kami silakan kembali ke tempat. Apresiasi khusus kepada badan publik yang telah berkontribusi positif dan berkomitmen tinggi untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Kategori organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, peringkat 1, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 98,04, kualifikasi informatif zonasi hijau. Kategori pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat, peringkat pertama, pemerintah Kabupaten Mempawah dengan nilai 91,07, kualifikasi informatif zonasi hijau. Kategori badan usaha milik daerah se-Kalimantan Barat, peringkat pertama, PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak dengan nilai 88,82, kualifikasi informatif zonasi hijau. Untuk peringkat yang pertama ini dimohon berkenan Wakil Gubernur Kalimantan Barat untuk menyerahkan penganugerahan.
Terima kasih penerima, kami silakan kembali ke tempat. Sambutan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Pak Wakil Ketua DPRD dengan Ketua Komisi 1 Ibu Angel akan berangkat ke Batam. Jadi saya izinkan, silakan Pak, pesawatnya terlambat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili pimpinan anggota DPRD yang baru saja meninggalkan tempat karena ada urusan kegiatan tadi banding di Kota Batam. Itu tadi Pak Sarif Amin selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan juga Ibu Angel Kemarko, Ketua Komisi 1. Yang saya hormati para bupati, wali kota Kalimantan Barat atau yang mewakili, para kepala OPD Provinsi Kalimantan Barat, kepala Dinas Informatika, Bapak Insinyur Sukaliman, Magister Teknik. Yang saya hormati Ketua Komisi Informatika, saya ulangi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sarif Muhammad Eri. Yang saya hormati dan jajarannya tadi ya, dan jajarannya juga ya. Yang saya hormati pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, para hadirin undangan yang berbahagia, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mengawali sambutan ini, mari kita sebagai umat yang beragama tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita masih mendapatkan nikmat hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam rangka kita bersilaturahmi dalam acara penganugerahan keterbukaan informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat tahun 2020. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan negara-negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 ini, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik, di mana setiap badan publik mempunyai kewajiban dan menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, terlebih dalam tatanan normal baru saat ini di masa pandemi COVID-19 dengan mengacu pada penerapan protokol kesehatan yang ketat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat lambang daripada keterbukaan publik ini adalah lambang gembok yang terbuka, ya. Artinya bahwa setiap badan publik ini harus memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dalam hal keterbukaan publik, ya. Kita bisa memberikan informasi-informasi yang diperlukan publik. Nah, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun artinya mulut kita tertutup dengan masker, ya, tapi keterbukaan harus kita sampaikan kepada masyarakat. Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat bisa mengakses ya semua informasi yang diperlukan
Namun untuk informasi tertentu ada juga yang sifatnya dikecualikan. Jadi tidak seluruh informasi ya yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ada informasi yang sifatnya rahasia yang itu mungkin tidak bisa diberikan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, memberikan informasi kepada publik adalah sebuah kewajiban. Nah, ini merupakan kewajiban badan publik ya, keterbukaan dan transparansi bagi badan publik untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif dan terpercaya. Keterbukaan informasi merupakan kunci dari keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak ada lagi yang harus ditutupi untuk suatu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, kecuali untuk hal-hal yang memang menurut undang-undang tidak diperkenankan untuk dipublikasikan atau bersifat rahasia. Bapak Ibu sekalian, hari ini sejumlah pemerintah daerah, kabupaten kota, DPRD, organisasi perangkat daerah dan lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan BUMD Kalimantan Barat mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik dengan kualifikasi informatif dan masuk nominasi 10 besar atau 5 besar di masing-masing dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Saya berharap penghargaan ini dapat menjadi acuan bagi kita untuk menyajikan data yang lebih akurat lagi dalam mendukung informasi yang diberikan. Keberhasilan ini jadikanlah sebagai motivasi untuk terus meningkatkan informasi publik apapun yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkup tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Saya selaku Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat menghimbau dan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mensukseskan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Transparansi pemerintahan dan pembangunan menjadi provinsi yang informatif dan terwujudnya satu data merupakan implementasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memenuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bapak sekalian, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan ini merupakan motivasi ke depannya untuk lebih baik. Dan yang belum berhasil, mudah-mudahan ke depannya nanti lebih memacu diri untuk nanti dapat meraih ke zona hijau. Bapak sekalian, atas nama pemerintah juga mengajak ya, kabupaten kota dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, karena kita masih dalam pandemi COVID-19 ini, mari kita selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Jangan lupa kita memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan juga menghindari ya kerumunan-kerumunan di tempat yang ramai. Nah, mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu informasi ya kepada masyarakat untuk dapat kita berikan supaya apa? Masyarakat kita ini mudah-mudahan tidak tertular virus Corona-19 ini. Saya rasa demikian sekarang yang dapat saya sampaikan. Selamat sekali lagi kepada para pemenang ataupun yang mendapat kategori hijau. Mudah-mudahan penghargaan ini ya sekali lagi sebagai pemacu ataupun motivasi kedepannya lebih baik untuk keterbukaan publik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, tadi kalau Pak Eri ada pantun, mungkin saya juga ada sedikit pantun juga ya. Penat berdiri, duduk di kursi, biar nyaman duduk di tepi. Dalam era keterbukaan informasi, konsumsi publik jangan ditutup-tutupi. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkenan Bapak Wakil Gubernur untuk tidak meninggalkan tempat karena kita akan adakan foto bersama dengan seluruh penerima penghargaan. Kami silakan kepada seluruh penerima penganugerahan untuk
juga forum koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili, kami silakan untuk bergabung berfoto bersama. Penghargaannya di bawah, Pak. Apa aku tak masuk lagi? Udah batuk-batuk. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, silakan bergabung. Bersama komisioner juga, kami silakan bergabung. Ketua komisi dan komisioner, kami silakan bergabung. Kamu ganjil? Dia lah. Ganjil tu? Boleh yang kan? Oh, dia bang, kat itu. Coba, Batam. Komisi. Tidak ni. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesi foto bersama ini mengakhiri seluruh rangkaian acara penganugerahan keterbukaan informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat tahun 2020. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perhatian kepada seluruh penerima penganugerahan untuk tidak beranjak meninggalkan ruangan ini, karena kita akan adakan pengambilan foto perorangan dengan membawa penganugerahannya. Sekali lagi kepada seluruh penerima penganugerahan, kami mohon untuk tidak beranjak meninggalkan tempat, karena akan diambil foto perorangan dengan membawa penganugerahannya. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Kembali kami mohon perhatian kepada seluruh penerima penganugerahan untuk tidak beranjak meninggalkan tempat, karena kita akan mengambil foto perorangan dengan membawa penganugerahan yang sudah diterima. Nanti yang akan mengambil foto rekan-rekan dari Komisi Informasi Kalimantan Barat. Terima kasih.
Iya. Baik, terima kasih. Kita foto perorangan. Rekan-rekan dari Komisi Informasi yang akan mengambil foto dimohon untuk bersiap-siap. Kita memulai dari peringkat pertama. Tidak akan